Kita awali dengan doa. Saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Silakan. Baik, anak-anak. Sebelumnya saya akan mengecek kehadiran Anda, referensi dulu. Bagaimana hari ini sudah lengkap semua personilnya? Sudah. Oke, baik. Saya akan melakukan referensi dulu untuk mengecek kehadiran dari kalian. Alimaka Daiman, Alvinus Erzadus, Amelia Putri Setia, Firsa Usani. Oke, sudah lengkap semua ya. Baik, anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, seperti biasanya, saya sering seperti biasa untuk lebih semangat lagi. Silakan berdiri semua. Kita menyanyikan salah satu lagu. dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntunmu. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Sudah membuat langkah-langkah kalau menulis suatu teks ya. Masih ingat tentang tahapan menulis teks ya? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan judul, yang ketiga menentukan tujuan, yang keempat menentukan langkah. Oke. Kalau membuat sebuah teks pidato, yang paling pertama itu tentunya kita harus bisa menentukan tema. Dari tema itu nanti kita kembangkan menjadi sebuah judul. Setelah itu nanti dari judul itu kita harus membuat sebuah tujuan. Tujuan dari penulisan pidato tersebut. Apa yang menjadi tujuannya untuk kita? Dan setelah itu kita kembangkan berdasarkan langkah-langkah. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini anak-anak. Setelah mengikuti kegiatan diskusi, peserta didik mampu menuangkan ide atau gagasan dalam pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan dari pidato tersebut dengan menggunakan media infografis. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya dari penulisan teks pidato persuasif ini di dalam kehidupan keseharian kita. Misalnya, kalian di sini mengangkat sebuah tema tentang lingkungan. Apa dampaknya untuk kita? Dampaknya untuk kita, dampaknya untuk teman-teman di sini menuntut kepada kita semua untuk bisa menjaga. Itu manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Kita dituntut untuk bisa menyampaikan gagasan. Kita bisa menuangkan ide dalam bentuk teks pidato persuasif. Kalau berarti di dalam teks tersebut ada masa persuasif yang sifatnya non-fiksif. Oke, kegiatan selanjutnya kita kembalikan ke kelompok kita masing-masing. Sini saya sudah siapkan LKPD-nya. Nanti di dalam LKPD ini nanti saya sudah siapkan petunjuk-petunjuk pengerjaannya. Tidak ada hal yang perlu ditanyakan lagi nanti, semuanya ada di petunjuk. Tinggal kamu kembangkan. Bisa dipahami? Ya? Bisa dipaham? Oke. Ini untuk kelompok 1, kelompok 4. Di dalam teks LKPD itu nanti kamu kerjakan berdasarkan petunjuk yang ada. Ya? Berdasarkan petunjuk yang ada. Menulis atau menuangkan gagasan. Ingat, dari kerangka yang kamu sudah buat kemarin. Di pertemuan kemarin itu kamu membuat kerangka. Ya? Dari kerangka itu nanti kamu masukkan ya, ke dalam teks pidato persuasif dengan memperhatikan ada strukturnya di situ, ada ciri
akan presentasikan hasilnya deh. Mau pesan? Silakan. Selamat pagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tidak perlu memakan waktu, saya persilakan kepada sahabat saya sekalian menyampaikan. Kebersihan lalu lintas. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Marilah kita bersama-sama membacakan puji dan puji adalah Tuhan. Karena berkat bantuan dunia, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Menjaga kebersihan kelas adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai pada musim seperti sekarang. Apabila kelas kita bersih, maka orang lain pun tetap segar untuk mencontoh kebiasaan kita dalam membersih kelas ini. Kita sebagai penghuni kelas ini juga terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman karena kelas kita bersih. Menjaga kebersihan kelas dapat dimulai dari membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan kegiatan pikir kelas setiap hari secara teratur. Teman-teman sekalian, sebagai penutup saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan orang yang iman. Marilah kita kedepannya sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi menjaga kebersihan. Sekian pidato singkat dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya kepada kelompok kami. Ya, saudara Dwi, silakan. Coba Anda jelaskan kalimat persuasif dari pidato tersebut. Baik, saya akan menjawab. Marilah kedepannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi menjaga kebersihan. Apakah saudara Dwi sudah puas? Silakan saudara Dwi. Coba Anda jelaskan video dan teks pidato yang Anda laksanakan. Baik, saya akan menjawab. Tujuannya adalah supaya membiasakan kita untuk menjaga kebersihan. Apakah saudara Dwi sudah puas? Baik, itu saja hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik, mari kita memberikan plus kepada selanjutnya kita ke kelompok 4. Silakan. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada saudara. Perpustakaan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, mari kita memberikan bagaimana kalian bisa menuangkan gagasan kalian ke dalam satu contoh teks pidato yang sederhana. Nanti ke depannya kalian kalau sudah ingin membuat sebuah pidato persuasif, kalau ingin membuat pidato persuasif, yang paling pertama itu kita merancang dulu. Kita merancang dulu apa yang harus kita buat, tentukan tema. Nanti kalau saat kegiatan Hari Pendidikan Nasional Hakiknas yang diselenggarakan setiap tanggal 2 Mei atau Hari Kemerdekaan HUT RI yang setiap tanggal 11 Agustus, nanti di situ kita bisa membawakan sebuah pidato persuasif karena kita sudah memiliki dasar. Kalau dalam dunia ilustrasi, dunia karakter sudah memiliki tameng, kita sudah memiliki bekal. Oh, ini caranya untuk mengembangkan pidato persuasif. Oh, tugas saya nanti saat Hariknas, di apel Hariknas, saya membawakan satu contoh pidato. Oh, sebelum saya memulai menulis pidato,
saya membuat kerangkanya dulu, merancang dulu temanya apa. Oh, temanya tentang pendidikan, atau temanya tentang Harnas. Dari situ saya kembangkan dulu. Oh, judulnya tentang pendidikan di SMP 16 Dari situ tujuan dari penulisan, kembangkan berdasarkan langkah-langkah. Tentu yang paling pertama yang harus kamu buat di situ, tentu kamu bisa tentukan temanya, ya. Tema, yang kedua judul, yang ketiga tujuan, ya. Tujuan penulisan, dan yang keempat itu ada langkah. Di dalam pidato persuasif tersebut harus ada strukturnya. Oh, struktur yang pertama itu apa? Isi pendahuluan. Pendahuluan. Struktur yang pertama ada pendahuluan. Setelah pendahuluan ada isi. Yang terakhir ada penutup. Itulah yang pembelajaran kita hari ini tentang mengembangkan bagaimana kita mengembangkan ide atau gagasan sehingga menghasilkan suatu teks pidato persuasif. Adapun media yang kita gunakan tadi itu menggunakan LKPD dan menggunakan media infografis. Bagaimana dengan penggunaan dua media ini? Sangat membantu. Bagaimana mungkin ada yang perlu ditanya? Silakan. Tidak. Bagaimana dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Bisa dipahami atau ada pertanyaan? Silakan disampaikan. Sudah bisa dipahami? Sudah. Bagaimana media yang digunakan menarik? Menarik. Nanti ke depannya kita tetap menggunakan media ini karena media ini sangat membantu kita sehingga kita cepat memahami. Oke anak-anak, itu saja kegiatan kita hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan ini, kita akhiri dengan doa. Sebentar, satu orang